Halo semuanya, apa kabar? Selamat hari Sabtu kembali ya. Aduh, saya mau minta maaf dulu karena Sabtu kemarin tuh saya tidak upload video ya. Bukan disengaja, tapi memang saya terlalu sibuk sekali. Mulai dari persiapan apa ini yang mau doa Rosario kan. Habis itu banyak sudah kesibukan di kantor, kesibukan di dalam rumah tangga, dan kesibukan ya pokoknya kesibukan. Begitu sudah ya, kalau kita sudah hidup berumah tangga berbeda sekali dan kalau kita hidup bujang ya. Dulu tuh waktu saya bujang, saya tuh mulai masuk kantor tuh dari jam 7 tuh ya paling lambat jam 8 lah. Habis itu nanti teman-teman pulang jam 4, saya tuh masih tinggal di kantor sampai dengan jam 7 malam. Sekarang no, so tidak bisa lagi ya, karena hidup ini tidak selamanya bujang ya. Kalau yang lain mau bujang selamanya juga enggak masalah. Banyak sekali terjadi perubahan-perubahan di dalam diri ini, bukan cuma aktivitas, tapi juga di dalam saya punya sistem di dalam saya punya tubuh yang berjalan tidak seperti biasanya waktu saya masih gadis dulu ya. Apa mungkin karena kita Jeffon ini terlalu ribut. Iya, nanti sore baru kita berdoa. Sebentar, tidur siang dulu. Minta maaf ya, iklan dulu sedikit. Jeffon ini belum apa-apa nih, minta pergi Kristus ya sebentar baru kita pergi doa. Aku tak sibuk, tidak mau tidur siang dulu kah? Jadi teman-teman ya, apa yang akan saya jelaskan di dalam video ini adalah karena ya saya sedang menyusun kembali ke dalam gudang, ke dalam kontainer ini piring-piring yang habis doa Rosario itu hari ya sudah dicuci, saya sudah jemur, sudah kasih kering dan tinggal disimpan saja. Jadi kalau ada yang tanya-tanya, Mama Jeffon kau punya koleksi tas mana, koleksi sendal, koleksi baju? Tidak ada koleksi fashion ya, karena saya tidak terlalu menyukai fashion. Satu, lebih senang beli perabotan rumah tangga, alat-alat elektronik, pokoknya yang mempermudah ya, karena pada dasarnya ini saya malas, jadi mau selalu tuh apa-apa tuh ada yang bantu gitu. Piring-piring juga ini tuh hari saya beli dari Manokwari ya, sekitar 5 lusin kalau saya tidak salah, 6 lusin, 5 kayaknya ya, karena itu ada 60 piece, 60 piring. Kalau prasmanan ini tuh sudah seumuran Jeffon ya, saya beli waktu itu tidak, lebih muda 1 tahun daripada Jeffon karena waktu itu saya beli pas mau ulang tahunnya Jeffon ya, jadi tuh saya belanja banyak sekali, termasuk kamu tahu ada pompa balon juga saya beli. Pas selesai acara saya cari kok di mana saya punya pompa balon, saya cari-cari keliling rumah tidak ada, maju depan belakang, ternyata ya saya punya bapak sudah bakar bersama dengan sampah-sampah. Jadi begitu ya teman-teman, pokoknya saya tuh senang sekali berbelanja yang perabotan begini. Sekarang kamu tahu saya cita-cita apa dalam waktu dekat? Tidak juga dalam waktu dekat ini ya, pokoknya kalau misalnya ada rezeki tuh saya pengen mesin cuci piring, lalu mesin untuk sapu pel dalam rumah ya. Jadi begitu saya berangkat kerja, saya kasih nyala, saya kasih tinggal, saya pulang kerja rumah sudah bersih ya, piring sudah tercuci dan juga pakaian tinggal dijemur. Atau kalau tidak nanti ya pengen sekali saya beli juga mesin dryer, tapi kayaknya tidak berfungsi sekali juga di sini ya, karena matahari di Papua ini cukup banyak. Kayaknya kalau mesin dryer itu dibeli hanya berfungsi di saat Desember saja kapan hujan-hujan, tapi sama saja di sini juga bulan Desember juga tidak hujan terus tiap hari. Jadi sepertinya mungkin akan saya dulu saya memikirkan lagi ya ke depan itu di mana posisinya untuk mesin cuci piring sambil mengumpulkan dia punya pundi-pundi ya, karena saya jujur saya capek sekali untuk mengerjakan seluruh pekerjaan rumah tangga ini dan harus ngonten dan harus ini terbuang-buang saya punya waktu. Kita sama-sama membayangkan dulu ya, bayangkan di suatu pagi yang cerah saya bangun lalu masak ya, terus saya siapkan ke atas meja, lalu ya saya kasih masuk pakaian ke dalam mesin cuci baju ya. Setelah itu saya bersiap untuk segera ke kantor bersama Jeffon. Lalu sebelum ke kantor itu saya masukkan dulu piring-piring kotor semua ya, atau kalau tidak itu malam harinya sudah kasih masuk memang ke dalam mesin cuci piring, dishwasher ya. Habis itu nanti diputar sudah. Nah pagi ini sudah kering ceritanya, tinggal saya atur-atur ke dalam kitchen island. Sudah, habis itu saya berangkat ke kantor. Jeffon, kenapa kau main air liur? Aduh, ini anak tidak berhenti-berhenti, saya mau segala hal dia kasih tumpah-tumpah. Lanjut ya, terus saya berangkat ke kantor. Terus sampai di kantor langsung saya buka HP, buka aplikasi, nyalakan itu mesin penyapu dan pengepel otomatis. Lalu saya setting ruangan-ruangan mana saja yang mau dibersihkan. Setelah dibersihkan ya, setelah capek seharian di kantor, pulang sampai di rumah sudah bersih dan wangi. Wih Tuhan coba bayangkan di posisi itu ya. Kalau begitu kan kita siap lagi untuk ngonten, untuk bikin pekerjaan-pekerjaan lain, untuk temani Jeffon belajar. Karena Jeffon ini tidak bisa belajar kalau dengan bapaknya ya, dia penuh dengan tidak bisa serius kalau dengan bapaknya. Mungkin dia tahu ya bahwa bapaknya ini adalah seorang guru ya, guru pendidik, apalagi
pendidikan apa sih PPKN, pendidikan apa, pendidikan kewarganegaraan. Bisa tuh profesi suami sendiri tidak diketahui, begitu sudah ya. Kalau saya punya otak ini cuma isinya uang, money, duit. Saya tidak malu mengakui ya bahwa saya punya otak ini isinya uang semua, karena apa-apa itu serba uang. Kalau tidak ada uang lagi, biar kau cinta sampai mampus, juga cinta sampai ke sumsum tulang belakang, sumsum manapun itu tetap saja pasti ada bakal lain. Betul toh ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah berkeluarga, biar kita baku cinta bagaimana. Adik-adik dengar ya, jangan kamu mau menikah hanya karena cinta-cinta, cari uang. Kalau tidak ada uang kamu stres, mampus. Tipu sekali kalau ada orang bilang begini, tidak apa-apa nanti baru cari kerja, yang penting bisain dulu. Paling tidak salah satu ada yang kerja ya, jangan kamu tidak kerja dua-dua baru kamu bercinta-cinta, belum tamat sekolah bye-bye. Kita orang saja yang ada sekolah, ada kerja dua-dua masih bakal lagi soal uang ya. Kenapa? Karena kehidupan di sini itu berat, dan ya begitu sudah semakin hari semakin tinggi kehidupan teman-teman, biaya kehidupan ya. Apalagi kita mau Tuhan, pokoknya banyak kebutuhan. Kalau cuma saya dan Bapak Jevon tidak apa-apa, ton tinggal cabut daun kasbi sampai sebelah ini, baru ton tinggal masak nasi 1 liter tuh bisa berapa hari. Tapi ada Jevon ya, mulutnya harus disumbat dan pantatnya juga harus ditutup dengan pampers. Minta maaf sebelumnya teman-teman, tapi saya bicara sering sekali, saya bicara untuk mengingatkan adik-adik, karena bagaimana ya, saya saja yang kerja dan Bapak Jevon berdua masih merasa kurang. Dan teman-teman tahu banyak sekali yang sudah sarankan saya sudah tambah sudah itu adik, kasih sudah Jevon mau adik sudah itu, minta maaf ya. Saya kalau mau bikin anak sampai 50 juga tidak sampai juga ya, maksudnya sampai 7 juga bisa. Cuma saya tuh merasa di posisi ini tuh belum stabil ya. Kenapa? Karena kemarin tuh habis bangun rumah, habis itu kita habis pulang kampung, dan masih banyak pengeluaran-pengeluaran lain, dan masih ada utang yang tersisa, dan saya mau lunas dulu itu baru saya mau beranak kembali. Karena ya menurut saya itu suatu perbuatan kriminal kalau saya menghadirkan anak banyak lalu saya tidak bisa kasih mereka kehidupan yang layak, teman-teman. Sungguh sangat kasihan sekali, saya tidak sanggup melihat ya penderitaan yang seperti itu. Makanya itu saya sering sekali dalam saya punya konten saya kasih tahu, adik-adik sekolah dulu baru berkawin-kawin, karena perkawinan itu tidak semudah yang kamu lihat bercinta-cinta. Mungkin ya kalian melihat kehidupan pernikahannya lancar, mulus, jaya saja ya, kamu tidak tahu ya ternyata di dalam sebuah pernikahan ini banyak yang bikin dar-der-dor di dalam kita punya otak dan bikin shock. Kalau kamu belum ada pengalaman, tanyalah kepada kakakmu ya, tante, omu, atau bapak mamamu seperti apa itu kehidupan pernikahannya, biar jangan buru-buru. Kalau saya bayangkan, saya itu sudah bukan dilatih ya, sudah dikasih pemahaman sejak dini bahwa kehidupan pernikahan itu seperti kamu masuk di dalam neraka ya, neraka yang sesungguhnya. Saya punya mama itu bilang jangan mudah percaya kepada laki-laki, karena laki-laki itu mulut buaya ya. Pokoknya banyak sekali wejangan-wejangan baik itu dari saya punya mama dan saya punya nenek, sampai pada suatu titik itu saya memang tidak mau menikah, karena saya sudah bayangkan, kenapa kehidupan pernikahan itu tidak seperti yang kita bayangkan ya di film-film, di sinetron. Berulang kali saya punya mama tanya, kapan kau menikah, so ada calonmu dan sebagainya. Pokoknya tanya yang mengarah-ngarah ke situ, tapi saya bilang saya tidak mau, nanti sudah, karena tidak ada terbesit sama sekali saya punya kepala pengen nikah. Kenapa? Karena saya sudah dengar testimoni dari orang-orang tua ya, baik itu dari saya punya orang tua ya, khususnya saya punya mama, ataupun ya saya punya teman punya orang-orang tua kasih tahu bahwa kehidupan pernikahan sebegini. Jadi saya bilang, ngapain kita nikah kalau kita cuma bikin sakit hati, kerugian, dan semua bikin stres dan segala hal yang terjadi dalam pernikahan. Belum lagi testimoni dari saya punya teman-teman yang sudah menikah muda ya, pernikahan dini, dan suka tahu bahwa begini. Saya belum menikah, saya dong cerai. Dan ya begitu sudah saya punya perjalanan hidup. Saya bingung juga mengapa saya sampai menikah. Saya juga heran ya, itu hari saya sama sekali tidak mau menikah. Pokoknya saya menghindari yang namanya pernikahan, tapi ya ternyata saya menikah juga ya. Dan untungnya saya juga diberikan satu tuyul ya yang bernama Jevonier. Tidak pernah aku menyangka bahwa saya akan punya anak. Banyak sekali juga saya baca kamu punya komen-komen di saya punya video yang saya tanya bahwa yang saya masak-masak gitu, yang tanya apakah kamu sudah di tahap pret. Ternyata ya tidak ada satupun yang saya baca bahwa dia belum di tahap pret. Semuanya mengatakan bahwa Mama Jevon saya juga sudah di tahap pret. Kalau saya ini kayak datang-datangan ya, kalau lagi cinta-cintanya saya rasa dunia ini milik berdua, hanya mau dengan dia saja. Tapi kalau datang bakal lainnya, maunya detik itu sudah langsung saja urus cerai. Pokoknya kalau lagi emosi, lagi bertengkar, lagi tidak baik saja, maunya langsung datang itu petugas dari mana sih, dari KUA dari mana kayak itu, datang langsung tanda tangan surat cerai, detik itu juga langsung pisah. Begitulah ya sifat manusia ya, mau menyangkal juga, tapi ya seperti itulah adanya sifatku. Dan ya saya tidak tahu apakah kamu juga begitu ataukah cuma saya sendiri saja. Oh ya, saya mau ada bahas sesuatu ya, karena saya tuh kapan hari ada
ada lihat komentar Mama Jefon, tolong dong ceritakan bagaimana sampai punya rumah yang begitu. Jadi awalnya kenapa kita bisa bangun rumah, karena waktu itu tuh tong tinggal di rumah sekolah ya, di SMP Terpadu sana, dan puji Tuhan itu kita tinggal sekitar hampir 2 tahun dan itu sangat membantu sekali kita bisa kumpul uang, karena di sini ya bayar kos itu sekitar 1.500.000 untuk 2 kamar lengkap dapur dengan toilet. Nah, tiba masanya Bapak Jefon menerima SK dan dia punya penempatan itu bukan di situ lagi, dan dia itu ya sudah harus pindah. Makanya kita cari kantor, bukan bukan kantor ya, cari tanah yang dekat-dekat dengan saya punya kantor, karena waktu itu Jefon tuh masih kecil sekali, harus hari-hari tuh saya bawa pakai motor, bawa dengan dia punya stroller. Dan itu tuh sangat kasihan sekali karena dia harus kena angin tiap hari yang banyak ya, apalagi tuh waktu itu dia masih usia 1 tahun begitu. Dan sesekali saya juga kerepotan karena saya harus naik bus dari rumah guru itu ya ke kantor yang sekarang ini. Dan bayangkan, saya gendong tas di belakang, habis itu saya gendong Jefon di depan, lalu saya tarik stroller. Hampir setiap hari seperti itu, dan menunggu bis itu lama sekali teman-teman. Lalu pokoknya repot sekali saya rasa karena terlalu berat, sudah capek, sore lagi panas. Baru banyak beban yang dibawa kayak macam bagaimana, kayak macam mau mengamuk di tengah hutan. Lalu saya belilah stroller 1 ya untuk tambahan untuk stay di kantor. Tapi lama-kelamaan juga kayak macam rasa berat sekali, tunggu bis ini terlalu lama. Akhirnya ya SK itu keluar, tapi masih dalam bentuk di My ASN gitu kan, online, belum ada pelantikan. Nah, sambil menunggu itu sapu bapak bilang begini, sudah karena SK keluar sudah jelas di mana penempatan, bangun sudah rumah di Kilo sana. Tapi maksudnya terlalu jauh lagi itu Kilo sana, sama saja di Terpadu sini saja sudah jauh sekali ke kantor sini, apalagi kalau dari Kilo sana. Lalu muncul opsi lagi atau bagaimana, sudah cari kos yang di sekitar sini, tapi saya bilang aduh ini barang-barang di dalam rumah ini terlalu banyak, kalau kos lagi mau sampai kapan kita pindah-pindah rumah, ya sudah nanti kita cari tanah saja daerah SP ya. Sudah saya cari-cari informasi dan ada kakak perempuan ya bendahara di tom punya kantor, dia kasih tahu bahwa ada yang jual tanah di sini. Sudah akhirnya saya baku kontak dan deal waktu itu di Desember 2022 kalau saya tidak salah ingat, apa 2023, Desember 2023 ya, karena saya ingat pembangunannya ini rumah ini sekitar tanggal 20-an Januari 2024. Saya pikir waktu itu mungkin pembangunan ini akan berjalan selama 3 bulan saja, dan ternyata kamu tahu selama 6 bulan dari Januari sampai dengan sekitar tanggal 20 berapa Juli begitu, jadi pas 6 bulan. Waktu sementara pembangunan juga ya Bapak Jefon sudah menjalani yang namanya pelantikan ya, pengangkatan dan sebagainya, pokoknya model begitu. Dan kita minta izin ke Pak Kepala Sekolah waktu itu ya di SMP Terpadu, Pak bisakah kita tinggal dulu di sini lagi sambil menunggu rumah itu selesai, tinggal berapa bulan begitu. Dan saya berterima kasih sekali karena Pak Kepala Sekolah waktu itu dengan sangat dengan sangat ringan sekali dia bilang ya tidak apa-apa, tinggal saja, tunggu sampai rumah selesai, tidak masalah. Baiklah ya, saya akan mulai bercerita dari pembangunan, dari menggambar dulu ya. Dari desain rumah ini dulu. Jadi begitu sudil tanah langsung sudah saya mulai mencari-cari gambar ya, kayak seperti apa kebutuhan yang saya inginkan. Saya cari-cari di internet tapi sepertinya tidak ada yang klik dengan saya punya keinginan, dengan saya punya kebutuhan, dengan saya punya rotasi perpindahan, bagaimana saya di dalam rumah beralur ya. Maksudnya berkegiatan di dalam rumah, tidak ada yang sesuai dengan yang saya mau. Saya tinggal taputar terus cari dana rumah tapi tidak dapat. Akhirnya saya coba ambil kertas dan saya gambar sendiri dengan kebutuhan saya ya. Yang duluan saya gambar adalah saya punya kamar itu ukurannya 4x3. Saya tidak mau terlalu lebar, saya tidak mau ada WC di dalam. Karena pengalaman saya nginap di hotel ya, kalau saya tidur itu apalagi di tengah malam itu bau-bau dari WC selalu keluar dan itu sangat mengganggu saya punya hidung. Apalagi ya, saya juga tidak mau mengganggu atau terganggu ya. Saya tidak mau berada di kedua posisi yang salah satu tidur lalu satu masuk WC, ribut, siram kiri kanan, tekan kiri kanan ini itu. Karena tidak semua orang itu gampang tidur seperti saya. Kalau saya sudah tidur jangan coba-coba kasih bangun, karena saya itu orangnya susah tidur. Walaupun sebenarnya kalau ada WC di dalam kamar itu lebih cepat ya aksesnya, apalagi kalau kita kebelet, cuma ya itu berbagai pertimbangan, lebih banyak saya tidak sukanya daripada sukanya, makanya ditiadakan WC di dalam kamar. Dan ya
kalau bau-bau cuma bau kencing ya bau kencing pesing juga kalau tidak disiram ya bau ya. Tapi kalau bau yang BAB ini, aduh Tuhan, saya tidak bisa tidur sudah sampai pagi. Dan kalau saya sudah bangun ya sudah, saya tidak akan bisa tidur lagi. Itu makanya ya saya sudah jelaskan tadi, tidak ada WC di dalam kamar. Cukup kamar sepanggal ini saja, ndak usah terlalu kecil juga, ndak usah terlalu besar, yang pas-pas bisa ada tempat tidur, lemari, dan ya kebutuhan di dalam. Kemudian gambar ruangan yang kedua yang saya gambar itu adalah ruang tamu. Saya tidak mau juga ruang tamu terlalu besar, karena ya ini kita hidup di perantauan ya, terlalu banyak buang uang kalau mau bikin ruang tamu terlalu besar, karena kita ini adalah keluarga kecil saja ya, secukupnya seadanya. Kalaupun tamu itu melebar ya, bukan melebar maksudnya banyak ya sudah, duduk yang lain di teras, yang lain di ruang di ruang nonton. Berikutnya adalah yang saya butuhkan adalah 2 kamar ya, karena 2 kamar ini saya prediksi misalnya ya, kalau Tuhan sayang ya saya punya anak tuh 1 cowok 1 cewek. Kalau Tuhan lebih sayang lagi, kasih 2 cowok 2 cewek. Kalau jauh lagi lebih sayangnya bisa 3 cowok 3 cewek. Kamar itu kan paling tidak butuh 2 ya, 1 kamar untuk para girls dan 1 kamar untuk para boys. Dan ukuran kamar yang kedua dan ketiga itu tidak terlalu besar teman-teman, cukup 2,5 kali 3 meter saja. Satu maunya kamar, karena kan kamar pendukung saja ya, kamar anak-anak, intinya kamar orang tua yang besar. Kalaupun mereka nanti banyak berkembang biak, Jevon punya adik banyak ya, sudah dibikinkan tempat tidur susun saja ya, tidak susah, semuanya itu gampang diatur. Yang berikut adalah saya juga butuh ruangan kerja, karena selama itu kadang kita kerja di ruang tamu, kadang kerja di kamar, dan itu sangat mengganggu aktivitas orang lain, dan orang lain juga yang berada di ruangan tersebut sangat mengganggu kita punya konsentrasi. Maka diadakanlah 1 ruangan untuk kerja ya, baik itu untuk saya ataupun Bapak Jevon, atau untuk Jevon dan adik-adiknya nanti untuk kerja, pokoknya ya bisa lah berbagi ruangan kecil ini. Selanjutnya adalah karena kepala ini tidak bisa menerima sesuatu yang berantakan, tidak bisa melihat ya, akhirnya saya butuh gudang 1, dan terciptalah 1 gudang yang ukurannya tidak terlalu besar dan tidak juga kecil sekali, pas-pas lah untuk kita punya untuk gudang bersih ya, karena kalau gudang kotor itu di luar sana. Sudah itu, selanjutnya yang jadi perdebatan saya dan Bapak Jevon adalah mengenai jumlah kamar mandi atau toilet. Bapak Jevon tuh maunya 2 ya, 1 toilet 1 kamar mandi, tapi saya bilang begini, bisa dua-duanya, tapi kalau anggaran Bapak lebih ya nggak apa-apa, sekalian dengan kolam renang di lantai 5. Kalau dananya juga lebih, kita bisa buka taman safari, terus bikin kebun-kebun juga. Pokoknya dari Bapak saya semuanya bisa tercipta asalkan ada anggaran. Sekarang kita bicara ini bagaimana dengan anggaran yang minim begini, tapi ruangan di dalam rumah ini yang kita butuhkan tuh semuanya ada ya. Akhirnya Bapak Jevon memutuskan ya sudahlah biar 1. Karena apa? Saya kasih pertimbangan. Saya bilang begini, untuk sementara 1 dulu toilet di dalam rumah ya, sekaligus dengan mandi sudah di situ. Karena nanti di bagian belakang situ kita akan bikin kayak semacam teras-teras begitu, bukan juga sih untuk kayak dapur kotor begitu istilahnya, atau kita mau nongkrong juga masak-masak yang kalau misalnya ada acara-acara ya kita akan cor di belakang dan taruh dan bikin atap lah ceritanya begitu ya, waktu itu konsepnya. Dan ya sementara belum juga dilaksanakan karena apa? Belum ada flush. Nah, nanti dari dapur kotor itu di belakang, lalu ada toiletnya 1 di situ, lalu pas di samping dapur sini kan itu bisa jadi tempat nongkrong ya. Kalau Tuhan sayang juga mengizinkan kita punya roda 4 ya, di situ juga garasi. Pokoknya itu sudah di dalam saya punya pikiran gitu ya, konsep-konsep seperti itu, tapi saya tidak tahu kapan datangnya, dan ya semoga datang suatu hari nanti. Karena roda 4 ini tuh bukan hanya untuk gaya-gayaan ya, tidak ada sama sekali. Kalau hanya untuk mau gaya-gayaan ya ndak usah, ngapain saya buang uang banyak-banyak. Tapi karena memang butuh ya, saya tuh kalau 1 kali belanja ndak suka saya bolak-balik. Maunya tuh 1 kali pergi ya langsung beli semua, dari beras, galon, dan semua ayam, ikan, dan stok di dalam kulkas. Tidak suka saya kalau mau bolak-balik hari ini ke pasar, besok ke pasar. Rasanya tuh waktu saya punya waktu itu terbuang, padahal saya punya waktu ini adalah uang. 15 menit saja itu berharga, bisa saya pakai untuk edit video ya, untuk potong-potong, nanti mungkin isi suaranya malam kah atau pagi kah. Lain halnya lagi kalau ke mall tiap hari ya, itu saya mau saja. Tidak apa-apa kalau ke mall tiap hari, karena di dalam mall juga itu saya kan bisa sambil ngedit, sambil jalan, sambil lihat-lihat, sambil nongkrong. Kalau di pasar kan tidak bisa ya, kita itu dituntut untuk harus bergerak cepat, karena kalau kau lambat kau akan disenggol dengan orang, karena orang itu berputar di dalam pasar ya, ke sini ke sana kemari ke situ. Jadi seperti itu kira-kira ya konsepnya. Lalu kemudian mengenai dapur, sebenarnya dapur ini tuh dia kan lebarnya dari pintu ya, pintu yang di samping, pokoknya pintu dapur ini ya, itu lebarnya
sampai ke tembok dinding yang dapur itu pokoknya lebarnya dapur ini cuma 2,5 meter. Sedangkan saya punya mau itu lebarnya sekitar 4 meter ya, karena saya mau itu ada space lagi di samping wastafel cuci piring itu ada sekitar 0,5 meter untuk taruh piring-piring kotor situ kalau habis makan. Atau kalau tidak di bawah situ itu ada mesin cuci piring ya teman-teman. Lalu di bagian belakangnya itu yang di tempat freezer dengan mesin cuci pakaian itu, di situ saya mau taruh sebenarnya pantry ya. Satu ruangan khusus yang mungkin tidak perlu pakai bata begitu, hanya pakai gipsum atau triplex, dan mau bikin untuk simpan stok-stok makanan ya, kayak bumbu-bumbu, terus misalnya stok gula, kopi, snack-snack gitu, karena dipisahkan antara stok bahan makanan dengan stok sabun-sabunan. Ya, lalu konsepnya juga kita ambil lari feng shui, Chinese. Ya, karena menurut teori feng shui itu konsep rumah yang bagus itu supaya rezeki lancar, toh? Atau bagaimanakah? Bukan feng shui, feng shui. Feng shui kah sama saja, intinya bahasa Cina. Tapi rencana-rencana itu ya, yang ada pantry lalu lebarnya dapur 4 meter, kayaknya kita hitung kayaknya terlalu banyak makan anggaran ya teman-teman. Sementara ya kita punya anggaran itu tipis sekali. Maka terjadilah rumah yang sekarang ya. Kenapa saya belum home tour? Jangan ganggu dulu. Kamu ini terlalu ribut kah? Di mana orang ada isi suara, di situ juga kamu datang. Minta maaf ya, ini selalu ada saja gangguan-gangguan di dalam saya voice over. Mengapa sampai sekarang saya belum juga home tour ya? Karena itu hari saya sudah berjanji bahwa nanti kalau Facebook, saya punya followers Facebook 100.000 itu baru saya home tour ya. Jadi untuk sementara ini tahan-tahan dulu. Pokoknya teman-teman bayangkan saja ada ruangan-ruangan apa yang ada di dalam rumah ini, dan ya bisa diinterpretasikan sendiri kira-kira ada kamar sekian, ada gudang, ada ruang kerja, ada dapur, ada ruang nonton, ada ruang tamu dan sebagainya. Sebenarnya bagi saya rumah ini belum terlalu besar ya, menurut saya punya pendapat. Tapi menurut Bapak Jevon, dia bilang ini sudah besar. Bagaimana toh? Kau bilang begitu tuh hari toh? Iya betul. Sebesarkah bisa tampung 100 orang di dalam? Aku tipu sembarang saja. Ini Bapak Jevon nih suka tambah-tambah sembarang. Pengennya tuh dibesarin lagi, tapi kembali lagi ya kepada dana. Pokoknya menyesuaikan dengan dana, dan ya begitu sudah. Karena habis bangun rumah itu bukan cuma bangunannya saja, tapi dia punya finishing, bukan main. Ditambah lagi pasti tetap akan belanja perabotannya biar sedikit begitu, kayak sofa dan apalagi tuh kitchen island, pagar-pagar. Pokoknya itu menguras juga kantong kah. Waktu pertama kali kita sudah bukan menempati ya, maksudnya sudah memulai pekerjaan di tanah ini ya, itu pertama-tama kita kasih ya, saya punya tukang ya, itu dia kasih piring pinang maksudnya ya, satu piring pinang begitu untuk tanah leluhur di sini ya, pokoknya leluhur tanah Papua. Sekaligus juga kita minta izin bahwa kita akan bangun rumah di sini, tidak ada niatan untuk mengganggu dan lain-lain ya, murni karena kita cari pekerjaan, cari hidup ya. Selain itu juga kita ada taburin biasa ya, dalam Katolik garam berkat dan air berkat itu hal wajib untuk segala sesuatu hal baru dalam kita punya hidup. Jangankan bangun rumah, punya kendaraan baru atau apapun itu yang dirasa penting gitu kan, kita harus selalu ya menyertakan itu kalau di Katolik ya. Nah begitu selesai semua urusan adat agama ya, barulah kita mulai untuk selesai babat begitu, sudah langsung muat material. Terus saya juga bicara di toko bangunan, saya mengajukan yang namanya sistem kerjasama ya. Kadang saya deposit dulu misalnya berapa puluh juta begitu, lalu saya tinggal ambil barang, atau saya ambil barang dulu baru nanti di berapa 1 minggu atau 2 minggu baru saya bayar. Dan kita pakai tukang itu sistemnya borongan ya, bukan harian, karena saya rasa lebih rugi kalau kita harian, dan apalagi ini maksudnya lumayan lah dia punya ukuran luas toh. Dan kerugiannya itu kalau kita sistem borong begitu, tukang tuh tidak mau tahu ya, mau lebih atau kurang kau punya uang, pokoknya itu barang harus selalu tersedia, karena dong tidak bisa menunggu 1 hari begitu untuk kau tunggu kau punya uang ada untuk beli barang, tidak bisa ya. Yang namanya sistem borongan itu pokoknya apapun yang do minta itu untuk keperluan pembangunan rumah ini harus tersedia saat itu juga. Awalnya itu kita mulai cari dulu untuk somel ya, di bagian perkayu-kayuan begitu, beli kayu besi untuk tiang dan segala hal. Tapi yang pertama itu beli papan putih untuk cor teman-teman, dengan batu gunung harusnya. Tapi karena di sini tuh tidak ada batu gunung, jadi kamu tahu dia punya fondasi itu pakai kerikil, atau di sini orang bilang apalagi Bapak Jevon kalau kerikil di sini dibilang
koral ya, betul. Di sini tuh pakai campuran koral, semen dengan pasir ya. Harusnya batu gunung kan kalau fondasi, cuma di sini tidak ada batu gunung. Dan saya lupa siapa yang kasih saran saya ya, katanya itu taruh koin di dasar fondasi. Jadi taruh dulu itu koin di keliling fondasi ini rumah, baru nanti kita ada sewa molen sekitar 500.000 kalau saya tidak salah untuk bikin campurannya supaya cepat, karena fondasi itu bagusnya 1 hari full itu dikerjakan semua tanpa putus-putus. Sudah setelah fondasi 1 hari tunggu dia kering, lalu di situ tuh pembuatan slope ya, slope kah pokoknya begitu bahasanya di atas fondasi tuh. Kalau teman-teman tahu itu di atas fondasi ada coran, lalu di dalamnya ada besi ya, itu sudah, itu supaya tidak tahu juga pokoknya di dunia pertukangan itu begitu sudah ya, supaya kalau ada goyangan, ada gempa itu rumah tidak gampang jatuh begitu katanya ya. Lama juga proses pengikatan tali bukan, maksudnya proses perakitan dia punya besi ya, karena besi itu harus disusun 4 lalu diikat, dipakaikan ring juga per berapa senti begitu. Nah nanti dari besi-besi yang ada di slope itu juga dikasih baku gandeng dengan besi atau tiang yang akan naik ke atas. Jadi ada juga besi yang naik ke atas itu yang baku sambung dengan slope di bagian sudut-sudut. Mengapa sampai saya hafal semua dia punya tahapan? Karena saya tuh hari-hari di sini teman-teman. Sebelum berangkat kerja itu pagi itu saya sudah di sini. Yang bagusnya karena sistem borongan apa? Karena saya tidak sibuk masak, tidak sibuk bikin kopi, kasih kue dan segala hal, tidak sibuk kasih rokok. Pokoknya saya terima beres saja. Yang repot tuh kalau harian ya, karena kita harus bikinkan dong lagi kopi, belum lagi dong punya kue sore, terus makan siangnya, air minumnya. Repot, banyak hal yang kita pikirkan. Jadi saya mengambil yang simple-simple saja, karena bagi saya ya terlalu repot sekali, apalagi jarak. Saya punya rumah dulu ya, tinggal ya, rumah yang ini dengan yang kita tinggal di sekolah dulu itu lumayan jauh, sekitar 5-15 menit begitu baru sampai di sini. Dan kamu tahu kalau saya pulang kerja itu tidak langsung pulang ke rumah, tapi saya nongkrong lagi di sini, kadang juga jam istirahat tuh saya nongkrong di sini. Saya tuh hari-hari pokoknya saya awasin pekerjaan tukang. Setelah dia punya slope naik ya, barulah naik juga itu dia punya batako. Di sini ada juga bata merah, tapi biaya tukangnya lebih mahal. Mengapa? Karena kalau dia pakai bata merah itu dia harus sampai ke atas dulu, dibikin semua bata merahnya, baru bisa dibikin baru bisa dipasang dia punya atap ya. Tapi kalau batako itu bisa pasang dulu tiangnya naik, baru pasang atap begitu, baru nanti batakonya pelan-pelan dari bawah. Bagaimana? Sampai tidak saya punya penjelasan. Jadi begini ya, kalau kita pakai bata merah teman-teman, itu tukang akan pasang bata merah itu dengan kondisi, dengan posisi kepanasan karena matahari. Karena dong harus susun dulu bata merah dari bawah sampai ke atas baru bisa pasang atap. Kalau pakai batako ya bisa naik tiang langsung pasang atap, terus nanti batako itu baru muncul dari bawah sampai ke atas. Jadi tukang tuh kerjanya tidak kepanasan. Nah itu yang membuat harga itu yang membuat harga tukang itu mahal kalau kita pakai bata merah ya dibanding batako seperti itu, karena pertimbangan dia punya kepanasan, dia punya kepalaan. Jadi seperti itu ya. Jadi kita memilih untuk memakai batako saja, selain dia cepat dan dia juga lebih murah biaya tukangnya. Nah, satu hal baru yang saya lihat dalam pembangunan rumah di sini itu, kamu tahu tiangnya itu tidak pakai coran yang ada besinya di dalam, itu tidak pakai itu, tapi tiangnya di sini tuh pakai kayu besi teman-teman, atau kalau di Kalimantan itu namanya kayu ulin. Jadi kalau kamu tahu itu apa sih namanya itu bahasanya, yang tiang-tiang di sudut-sudut ruangan kan, di sudut-sudut pokoknya di tiap pertemuan tiap jarak berapa itu, atau kalau misalnya tembok terlalu panjang kan tetap dikasih tiang satu di situ kan. Nah biasanya itu kan ada besi, tidak tahu besi 10 kah besi berapa yang dirakit lalu dicor di situ kan, tapi ini tidak ya, ini pakai kayu besi, dan itu keuntungannya adalah dia lebih cepat, lebih murah, tapi tetap kuat. Kenapa saya bicara ini macam anjing takut Pokoknya kamu mengerti saja ya, karena ini adalah malam hari. Saya sudah edit dari tadi sih, tapi itu putus-putus, mana makan, mana mencuci. Nah setelah kita punya tiang itu naik semua, lalu dia punya atap juga sudah rangka atap naik, lalu pemasangan seng dulu ya, pemasangan seng, batako belum ya. Nah, ini juga pemasangan seng juga atau atap ini lumayan berhari-hari, dan kita pakai itu, kamu tahu ada paku ya, paku payung ya teman-teman, lalu ada semacam dia punya silikon, jadi
itu airnya tidak bisa merembes masuk ke dalam ke bawah ya, karena itu sudah ditutup juga dan dia punya silikon. Tanya saja apa sih namanya itu, pokoknya silikon untuk paku payung, paku atap, bilang saja begitu. Sudah setelah pemasangan atap barulah tukang mulai mengerjakannya satu persatu. Batako disusun mulai dari sudut sini sudut situ, sekalian juga pemasangan dia punya apa sih istilahnya ini, dia punya rangka-rangka pintu, kuseng ya, kuseng pintu, kuseng jendela, pokoknya kalau sudah bagian atas juga sudah pasang ventilasi. Kamu tahu kenapa saya bisa pegang alat-alat pertukangan kayu? Karena ya waktu pembuatan kuseng, ventilasi dan sebagainya itu saya selalu mengawasi tukang, bukan karena saya mau lihat dia punya bukan karena saya mau menilai ini bagus atau tidak, tapi karena saya penasaran bagaimana cara kerjanya. Termasuk juga di dalamnya itu skap-skap kayu ya, supaya kayu mulus. Nah di situ saya pelajari sambil saya wawancarai tukang. Saya tidak tahu apakah tukang waktu saya tanya-tanya begitu, apakah dia sadar bahwa ini orang mau mencuri saya punya ilmu atau hanya sekedar penasaran ya, karena ya bagi sebenarnya seorang laki-laki itu sempat juga saya diremehkan ya sama ada penjual kayu juga ya, dia tahu apa soal hitungan-hitungan kayu. Mengapa? Karena saya punya tukang tuh tinggal kasih ya kayu 5-10 sekian batang, kayu 10-10 sekian batang, kayu 5-5 sekian batang. Untuk menghitung itu dia menjadi 1 kubik ya kan, itu ada hitungannya ya, makanya waktu itu saya pelajari juga cara hitungnya, lalu saya hitung sendiri, oh sekian batang sekian batang. Oke om, saya pesanan itu sekitar 3 kubik sekian ya, hampir 4 kubik, itu terdiri dari ini, berapa 1 kubik, dia kasih harga, ya sudah kitong deal. Terus dia kayak bingung-bingung juga, dia kayak heran-heran kenapa bukan Bapak Jevon yang hitung ya, kenapa harus saya. Karena begitu ya, untuk menekan anggaran dan jangan sampai ya ada kita namanya juga orang kan butuh uang ya, jangan sampai ada pengecohan-pengecohan begitu kan ya. Kalau saya tetap, karena kamu tahu kita punya tukang itu bukan dia yang belanja ya, saya sendiri yang belanja teman-teman. Jadi dia menyerahkan semua perbelanjaan kepada saya, dia hanya tuliskan apa-apa yang dia butuh sekian begitu. Jadi saya harus hitungkan, oh om saya butuh sekian kubik, 3 kubik, ini rinciannya. Pokoknya kamu mengerti saja apa yang saya bilang ya, karena kayaknya saya sudah campur-campur di sini, saya tidak mengerti lagi bagaimana menjelaskannya. Sudah itu di bagian kayu-kayu pokoknya gampang. Kadang juga saya punya tukang minta dibelikan papan putih atau papan papan besi ya. Kadang juga suruh beli paku 5 1 kilo, paku 7 kah, paku 10 kah, paku berapa lagi, paku 12 ya, pokoknya kadang baut juga banyak-banyak ya. Sudah waktu itu sambil batako dikasih naik ya teman-teman, disusun naik ke atas, sambil juga dong cor-cor di bawah sini. Jadi kalau ya yang biasanya saya lihat juga di Makassar itu nanti lantai itu dialasin sama pasir ya teman-teman. Nah habis itu baru dipasangin tehel. Tapi kalau di sini ya tanah ini ya untuk lantai ini dicor dulu. Nanti setelah dicor baru dipasangin semen dan tehel dan keramik di atasnya ya, maksudnya begitu. Lalu setelah batako itu naik sudah full sampai di atas, lalu mulailah di plester kasar ya teman-teman. Plester semuanya ini dinding-dinding dan tebal sekali, plesterannya mantap. Setelah di plester ini dinding-dinding semua sambil diaci, sambil juga buat kerangka plafon di bagian atas waktu itu ya teman-teman. Nah untuk pekerjaan-pekerjaan itu yang memang dia tidak terlalu tidak terlalu butuh saya punya perhatian, jadi saya kasih biar, karena waktu itu juga saya lagi sibuk-sibuknya, kamu tahu saya harus hampir tiap bulan saya harus berangkat jalan dinas. Jadi saya biasa pesan ke tukang, nanti kalau pemasangan ini tunggu saya pulang ya, karena ya begitu sudah Bapak Jevon itu kan ya iya saja, karena dia kurang mengerti dan kurang paham tentang pembangunan rumah ya. Saya tidak mau nanti jadinya itu tidak bagus begitu, harus selalu dalam saya punya pantauan dan jangkauan. Jadi saya bilang kalau pasang plafon ya sudahlah. Itulah pentingnya juga mengapa kita mengambil tukang yang memang kita tidak kenal sama sekali ya, karena tidak ada rasa tidak enak begitu. Kita mau ngomong atau kita mau kasih tahu atau kita sampaikan sesuatu yang kita tidak suka, tidak berkenan dan kita punya punya keinginan, itu enak begitu plong tanpa takut maksudnya ada yang tersinggung dan sebagainya. Karena kalau kita kenalan kan serba tidak enak ya, serba salah. Aduh nanti kasih tahu nanti dia bagaimana ya begitu. Pokoknya kami yang pernah bangun rumah pasti mengerti yang saya maksud ya. Mengapa itu tips pertama kalau kamu bangun rumah, carilah tukang yang memang kamu tidak kenal sama sekali, supaya kalau kamu mau protes dan segala hal itu tidak akan berdampak dan tidak akan tersebar luas kemanapun kamu punya
kamu punya protes-protes dan segala hal, kamu punya barang-barang yang tidak baik. Terus untuk pembelian plafon ya teman-teman, itu waktu itu saya ada sewa mobil truk, itu biayanya 4 juta dari Bintuni ke Manokwari untuk muat saya punya gipsum, bukan gipsum ini, apa ini? Sabar, saya ingat apa bahan apa dulu ini plafon Bapak Jevon? Oh, kalsiboard. Bahan kalsiboard dengan tehel ya teman-teman. Oh, dan tehel ini juga kamu tahu itu lama sekali untuk saya menentukan bahwa yang motif ini sudah. Kenapa kalsiboard dengan keramik ini saya ambil di Manokwari? Karena harganya di Bintuni ini melambung sangat jauh sekali, sangat mahal sekali. Bisa saja kita ambil di Surabaya, tapi saya tuh mau lihat motifnya secara langsung. Saya tidak mau melihat dari gambar saja, karena kadang yang di katalog itu berbeda dengan barang yang datang ya, baik itu secara motif ataupun dari warna dasarnya. Misalnya saya bilang ya saya mau warna abu. Nah, abu ini ada beberapa tingkatan loh, ada puluhan tingkatan abu ya, makanya saya harus lihat langsung. Dan kamu tahu harga di Manokwari itu mau dibilang murah juga tidak, tapi setidaknya wajar lah dibanding dengan harga di Bintuni. Minta maaf ya toko-toko bangunan, tapi ya memang seperti itu kenyataannya, dan untuk bisa punya kantong itu tidak cocok. Dan jenis tehel yang saya ambil ini itu bukan granit, tapi dia keramik cutting, jadi dia punya nut itu bisa tipis karena memang dia punya pinggiran itu dia sudah lurus ya, dia tidak kayak tehel atau keramik itu yang dasarnya warna merah itu kan lengkung di ujungnya ya. Kalau dia keramik cutting itu memang dia sudah presisi di ujungnya, sudah dipotong rapi. Lalu untuk beli berapa banyaknya itu saya hitung sendiri teman-teman. Pokoknya saya hitung lebarnya, kiri kanan, luasnya, dan pokoknya ya meter persegi ya toh. Dia punya luas itu kan pakai meter persegi, jadi saya pakai itu, lalu hitung ya lebar kalsiboard ini kan sama dengan lebar triplex ya, 1,22 kali 2,44. Lalu keramik juga begitu, saya ambil yang ukuran 60 kali 60. Di dalam satu dos itu kalau saya tidak salah isinya ada 4. Nah pokoknya ya sudah, saya hitung saja berapa luasnya, dan puji Tuhan saya punya hitungan itu menghasilkan bukan menghasilkan ya, menyisahkan sedikit saja. Kayak tehel itu sisanya 1 dos saja, lalu untuk dia punya kalsiboard ini sisa 3 lembar saja waktu itu, sehingga uang yang dipakai belanja itu tidak terlalu banyak ya teman-teman, karena semuanya itu saya sudah hitung, plus dengan jangan hitung pas-pas ya teman-teman, harus tambahkan cadangannya 3% dari kebutuhan atau 7%. Ya itu tergantung dari ukuran dia punya keramik. Misalnya keramik 60 itu tambahnya berapa persen untuk cadangannya, atau keramik 40 atau keramik 50 ya, macam-macam. Ini kemarin keramik berapa? Oh iya, keramik 60 ini teman-teman ya. Saya pikir keramik 50 lagi. Keramik di kamar mandi juga itu ukurannya lain, 20 kali 20, jadi dihitung juga ya, hitung juga satu dosnya ada berapa. Kebanyakan sih 1 meter persegi ya satu dos. Paling enak sebenarnya itu menghitung kalau kita mau pakai tehel 50 kali 50, itu paling gampang sekali untuk dapat dia punya berapa dos yang kita membutuhkan. Lalu untuk granit, untuk di dapur itu saya pakai granit ya. Granit itu ukuran 60 kali 120 untuk bagian top table-nya, dan untuk bagian dindingnya yang abu itu saya pakai granit ukuran 60 kali 60. Selain kalsiboard dan juga nama ini ya, keramik ya, granit dan keramik itu saya juga beli satu kali itu di Manokwari waktu itu cat. Jadi di Bintuni ini tidak ada cat jotun, sementara satu pengen jotun. Memang ya kalau teman-teman kalau perhatikan jotun harga itu mahal ya, tapi saya mau kayak satu kali begitu saya jor-joran, saya habis-habisan, tapi saya puas begitu dengan hasilnya. Saya mau dapat sesuatu yang bagus ya, karena ya enggak mau pokoknya kamu mengerti, kalau kami yang mengutamakan kualitas daripada kuantitas, kamu akan mengerti apa yang saya maksud. Sudah di cat itu tuh saya ada beli cat dasar, lalu dia punya atau primer ya itu namanya. Untuk apa? Supaya kalau kita cat dinding ini, itu dia punya warna itu langsung keluar begitu, tidak setengah mati lagi, dan untuk menutupi lapisan-lapisan yang kurang rata ya teman-teman. Lalu setelah cat primer itu saya beli juga cat bukan putih ya. Rumah ini sebenarnya abu, cuma abu yang saya pilih ini abu yang mengarah ke putih. Nah kalau kamu sandingkan cat putih, kamu timpa di atas punya cat rumah, maka dia akan kelihatan bahwa dia abu. Tapi kalau lihat dengan mata telanjang mata itu tuh kelihatannya seperti putih, tapi sebenarnya abu. Dan saya ambil ada 2 warna ya. Lalu itu untuk cat interior ada sekitar berapa ember yang 20 ke 25 kilo itu. Lalu untuk di luar itu catnya saya ambil 1 saja untuk outdoor ya, untuk anti panas, anti hujan. Nah itu beda itu. Kalau teman-teman beli cat interior dan eksterior ya harus berbeda, tidak boleh disamakan.
makan. Lalu untuk cat dinding kamar mandi juga, karena saya tidak kasih tehel full ke atas, jadi di bagian atasnya itu setengah saja, bukan setengah, saya 3/4-nya itu tehel, lalu sisanya itu saya cat saja, tapi saya pakai cat eksterior ya, makanya dia tidak lembab begitu teman-teman. Udah muat itu satu kali itu 4 juta ya biayanya dari Manokwari sampai tiba di Bintuni. Kalau untuk batako dengan kayu-kayu itu seng, tidak seng juga di Bintuni sini semua. Nah lanjut untuk dia punya pemasangan kayak grendel, lalu engsel, lalu gagang pintu, itu tuh saya beli online semua ya. Karena saya survei ya untuk merek-merek yang saya mau itu tidak ada di Bintuni, lalu saya cek di Manokwari memang ada, tapi dia punya harga mamai bukan main. Jadi saya memutuskan untuk beli online saja. Kadang tuh saya bawa, saya angkat dari Jakarta. Kalau kadang ya kalau saya jalan dinas itu saya belum tiba di hotel ya, saya punya paket itu, pokoknya peralatan-peralatan untuk pembangunan rumah itu sudah tiba di resepsionis hotel. Nah, dia duluan tiba daripada saya. Untuk merek-mereknya kayak keran atau saluran pembuangan air, lalu dan semua ini yang kecil-kecil itu teman-teman lumayan juga biayanya itu. Saya lihat di akun-akunnya kontraktor besar ya, kontraktor perumahan, merek-merek apa yang dong rekomendasikan, macam Solid, Paloma. Memang dia punya harga agak di atas sedikit ya, tapi kalau kamu buka ya, kalau kamu pegang gagang pintu yang agak mahal itu teman-teman, baru kamu cetek begitu kan, kentara sekali dia punya bunyi kalau kamu punya gagang pintu yang kualitas bagus. Nah itu tuh saya belajar semua dan saya lihat merek-merek ini yang dia pakai, karena ini kontraktor besar loh, bukan perumahan-perumahan subsidi yang dia bangun, tapi perumahan-perumahan yang dijual itu seharga MM-an yang lantai 2, pokoknya yang di klaster-klaster kelas atas begitu. Sama kayak yang kompor gas, lalu cooker hood, terus sink ya atau wastafel itu itu saya angkut semua dari Jakarta. Ada juga yang saya titip di teman-teman kalau pas dong jalan dinas dan sudah mau dipasang ya teman-teman, saya titip, kadang juga saya bawa sendiri. Lalu ex-house di kamar mandi juga itu saya pesan langsung dari Jakarta atau Surabaya, saya lupa, pokoknya dari Jawa sana. Juga termasuk saklar, stop kontak itu saya ambil semua dari Shopee ya teman-teman, saya belanja semua dari sana karena saya rasa itu harganya lebih murah, dan di sini juga tidak ada yang menjual begitu. Kebanyakan di sini yang standar saja, yang merek Panasonic dan sebagainya untuk stop kontak dengan saklar. Lalu untuk pemasangan pintu dan jendela itu teman-teman ya, saya bertanya ke banyak orang di mana sini mebel yang bagus punya, karena saya maunya itu pintunya yang memang pakai kayu besi semua ya, saya tidak mau pakai kayu-kayu yang lain. Lalu ini pemesanan dan sampai dengan pemasangannya pintu ini waktunya itu sangat lama sekali. Kenapa? Karena om yang mebel itu memang dia menjelaskan sangat rinci sekali, dan saya senang begitu kalau berkunjung ke orang punya tempat usaha ya yang menawarkan jasa itu, dia menjelaskan secara detail. Ini pertimbangannya Bu, kalau begini. Karena kan saya tanya kan, kalau saya pesan sekarang itu kapan jadinya? Dia bilang nanti sekitar sekian bulan. Saya bilang kenapa tidak bisa cepat Pak? Dia bilang karena Bu, kalau kayu ini dia menyusut itu nanti dia kecil Bu, nanti akan longgar. Jadi itu memang harus tunggu dia sampai dia betul-betul menyusut sekali ya, baru kita bisa pasang, supaya Ibu punya jarak antara pintu dengan dia punya kuseng itu tidak ada celah begitu. Dan kamu tahu teman-teman, ini saya punya pintu dan jendela itu om mebel ya, dia pakai cat duko ya teman-teman, cat untuk mobil, sehingga dia itu mengkilap dan gampang untuk dibersihkan. Nanti kalau teman-teman yang main-main ke sini lihat-lihat saja saya punya cat pintu ini, dan menurut saya ini bagus ya, karena cat saya punya mama dan bapak punya rumah itu cat pintunya tidak seperti ini, tidak mengkilat, tidak mulus tidak mulus seperti ini, dan saya puas sekali. Dan saya merekomendasikan kalau ada teman-teman di daerah Bintuni mau membangun rumah, bisa saya tunjukkan mebelnya di sebelah mana ya, karena saya puas sekali. Dan untuk corak atau gaya dia punya pintu itu semua diserahkan kepada orang ya. Kalau saya bilang, saya waktu itu requestnya om, saya mau gaya-gaya American klasik ya, jadi saya mau begini, kotak atas lalu kotak di bawah. Oh ya, kirim saja contohnya Bu. Sudah saya kirimkan dan memang datang sesuai dengan saya punya keinginan. Selain itu juga ya, kamu tahu pokoknya seluruh biayanya itu, pintu dengan jendela itu sudah termasuk dengan biaya pemasangannya, dan pemasangannya itu cepat sekali karena mereka datang itu 3 dong borong 1 kali 1 malam habis. Intinya saya puas sekali ya,
karena saya sudah dijelaskan dengan sangat-sangat sungguh sangat jelas, lalu hasilnya juga sangat amat memuaskan, dan ya sudahlah, tidak rugi kitong bayar ya, karena dia punya harga memang tidak sama dengan beberapa mebel yang saya sempat tanya berapa harganya. Saya bilang kok ada agak mahal ya, karena memang kualitasnya beda ya teman-teman. Lalu teman-teman kamu tahu saat pembangunan rumah ini itu yang paling makan biaya itu apa? Dia punya finishing, karena kita beli pokoknya banyak sekali. Lalu saya lupa satu, ini lampu-lampu saya pakai downlight ya, saya pakai merek Hanok dengan merek Philips. Mengapa pakai dua merek? Sebenarnya saya mau itu pakai Philips semua, tapi karena Philips ya tidak ada dia punya lampu yang bisa 3 warna, akhirnya untuk kamar-kamar ini saya pakai merek Hanok bagian tengahnya untuk bisa 3 warna ya, yang warna white, warm dengan yang warna kuning ya, yang yellow. Lalu untuk lampu gantung di atas kitchen island itu saya pesan dari IKEA teman-teman di Shopee, dan itu sangat murah sekali harganya. Satu lampu ada berapa ribu saja itu ya, pokoknya murah saja lampu gantung begitu. Saya tidak mau ambil yang terlalu mewah-mewah yang bagaimana, karena saya mau konsep rumah ini minimalis, simple, dan ya pokoknya enak saja dilihat mata lah, yang simple-simple, jangan bikin ribet-ribet. Lalu untuk plafon di bagian ruang tamu itu sempat saya punya tukang tawarin mau dikasih gaya bagaimana, model bagaimana, tapi saya bilang tidak usah, nanti setengah mati bersihnya, karena plafon di kantor itu ada dia punya gaya-gaya kiri kanan masuk ini, ternyata burung masuk di situ, jadikan sarang burung. Jadi saya tidak mau ya baru berabu, berdebu, setengah mati untuk dibersihkan. Jadi saya bilang polos saja, kasih polos saja, tidak apa-apa, rumah ini simple tidak masalah. Lalu untuk dia punya keran air juga satu rumah ini, shower, terus dia punya gantungan handuk dalam kamar mandi, terus rak-rak untuk taruh perkakas permandi-mandian itu semua juga saya beli online ya teman-teman. Dan jangan lupa ya teman-teman, kalau mau pemasangan pintu ini saya baru ingat lagi, pastikan di belakang itu ada penahan supaya kamu punya dinding itu tidak lecet ya. Kalau kamu pernah nonton saya punya video di Facebook atau TikTok itu yang saya ada perbaiki yang belakang pintu itu ya, itu pakai yang begitu teman-teman, itu harganya murah sekali. Kalau di Bintuni sini cuma 20.000, apalagi kalau online mungkin 9.000, 10.000 saja KP. Karena kalau gagang pintu langsung hantam ke tembok itu yang bikin lecet dan bikin jelek ya. Nah, untuk biaya-biaya apa semua itu tidak akan saya spill di sini secara detail, karena saya juga sejujurnya melupakan sudah berapa ya. Kalaupun ada catatan saya sudah tidak tahu di mana itu catatan ya. Intinya rumah ini lumayan menguras kita punya kantong, dan ya di waktu borong ya, tukang borong ini tuh di luar pemasangan tehel dengan jalur listrik, makanya satu bebas menentukan saya pengen sekian puluh stop kontak kah, saklar kah, itu ya suka-suka saya, karena ya nanti ujung-ujungnya saya yang bayar ya. Beda kalau kamu borongan baru sudah termasuk dengan jalur listrik ya, karena itu juga membutuhkan konsentrasi dan juga tenaga daripada tukang, sehingga biayanya akan lebih. Nah, kalau kita di luar itu exclude ya, tidak termasuk itu, jadi lebih leluasa kita menentukan kita mau berapa titik, sekian titik di dapur, sekian titik di kamar, sekian titik. Kemarin juga di gudang itu sempat saya punya tukang pertanyakan ya, kenapa di sini harus ada stop kontak ya mau saya lah, kalau saya mau cas mungkin saya punya ada peralatan pembersihan rumah begitu ya suka-suka saya dong. Sempat juga dong pertanyakan kenapa ini gudang harus cantik-cantik begini, tidak bisa ya om tukang ya, karena gudang ini tuh gudang bersih, gudang di dalam rumah, beda dengan gudang kalau misalnya kita mau bikin gudang di luar yang kita masuk pakai sendal juga tidak apa-apa. Cuma ini kan gudang dalam rumah dan sama itu bersih. Suatu saat juga kita misalnya mau ubah dia punya fungsi jadi misalnya kamar atau ruang belajar atau ruang doa dan segalanya dan sebagainya ya bisa saja, dan saya tidak mau itu kotor-kotor, harus bersih. Kayaknya ya selama pembangunan rumah ini tuh saya butuhkan ibu ini cerewet sekali kak, baru kamu tahu. Pokoknya kalau kayak mau pasang-pasang tel, apalagi yang di bagian dapur itu kan, saya bilang jangan dulu pasang ya, tunggu saya pulang dulu. Hari ini nanti baru saya pulang dari Jakarta kah, dari Surabaya kah, dari Jogja. Pokoknya tunggu ya, jangan pasang dulu, kerja barang lain dulu. Untung saya punya tukang semuanya sungguh sangat amat gampang untuk kita bekerja sama ya. Kalau ada hal yang saya tidak suka saya sampaikan bahwa saya tidak mau seperti ini, saya maunya begini, nanti dong rombak. Saran untuk teman-teman yang sedang membangun rumah atau akan membangun rumah ya, jangan malu mengutarakan, jangan iya saja, tanya pertimbangannya di tukang. Kalau bikin begini misalnya dia sodor, ibu nanti kita bikin begini ya, pak tukang kenapa tidak seperti ini, kalau bikin begini bagaimana, kalau bikin begini bagaimana. Jangan
Jangan iya-iya. Kenapa? Karena kamu yang keluar uang, bukan tukang. Bukan apa, kalau barang dia sudah jadi, lalu kamu tidak suka dan protes dan semuanya harus dihancurkan lagi, itu kan makan waktu lagi, rugi anggaran lagi. Kalau teman-teman juga masih ragu dengan pendapat tukang, silahkan cari-cari referensi, banyak sekali di sosial media ya. Apalagi zaman sekarang itu bukan zaman batu yang kita tidak bisa mencari apa-apa informasi. Dulu itu kita cari di buku dan tanya-tanya pengalaman orang. Sekarang itu kita tinggal nonton orang punya video, orang punya review, orang punya ulasan. Dan kamu tahu salah satu tantangan membangun rumah ya selain uang yaitu apa? Pasti kamu akan bertengkar. Kenapa? Karena sudah sudah stres dengan pekerjaan, lalu stres dengan keuangan, lalu stres lagi dengan bagaimana ini rumah sudah sampai di mana, baru posisi borongan ini barang-barang harus ada, uang tidak ada. Pokoknya itu nanti akan memicu pokoknya ibaratnya kita punya hati dan kepala ini sudah menjadi bara ya, sedikit saja terpercik bensin dia menyala meledak. Jadi saran saja ya, kalau kamu bertengkar jangan bertengkar di lokasi rumah. Kenapa? Karena banyak benda-benda tajam dan benda-benda berat ya yang bisa mencelakai salah satu atau salah dua dari kamu. Saya dulu dan Bapak Jevon ya tetap ada pertengkaran, baik pertengkaran kecil maupun pertengkaran besar. Dan kalau diingat-ingat lagi tuh ya rasa lucu juga ya, tapi waktu itu memang emosinya memang betul-betul dapat sekali, kayak betul-betul emosi karena kita sudah capek, lelah pikiran, lelah hayati, dan kadang juga tidak puas dan harus dirombak lagi, harus begini harus begitu, pokoknya bercampur aduk lah di kepala ini, mana mau urus anak kecil, mana mau pokoknya meledak betul ini kepala. Tips berikutnya, kalau kamu pasang tehel ya teman-teman, belilah tehel itu, hitunglah secara keseluruhan kebutuhannya berapa, jangan lupa tambahkan cadangannya sekitar 7-10% biar tidak kehabisan. Karena kalau kamu kehabisan dan kamu beli lagi walaupun kode atau serinya sama, itu pasti akan ada perbedaan ton warna sedikit kalau dia beda tanggal produksi. Lalu tips yang paling penting juga, pokoknya sebelum dibikin fondasi ya, kamu punya gambar, kamu punya ruangan, ukuran dan semua pemetaannya, tata letaknya itu sudah fix. Jangan sudah dibikin fondasinya baru kamu rubah-rubah lagi ya, itu makan anggaran lagi dan makan waktu lagi. Dan tips yang paling penting ya teman-teman, pokoknya kamu itu harus kalau bisa setiap hari ada di lokasi untuk melihat ya jam kerja dari kamu punya tukang. Misalnya dong pagi sampai sore itu jam berapa, karena itu juga kalau kamu ada juga pasti tukang juga segan untuk duduk santai terlalu lama ya. Minimal memang mereka istirahat tuh 1 jam, makan, rokok, minum dan sebagainya. Tapi di luar itu ya teman-teman pasti dong akan sungkan karena yang punya rumah ini ada di situ. Jadi dong tidak akan berleha-leha lama-lama untuk istirahat. Selain itu juga ya, tukang juga mudah koordinasi. Karena walaupun kita sudah gambar, kadang juga dalam eksekusi itu tukang juga kayak bertanya, "Ibu, apakah betul seperti ini? Tingginya sekian, lebarnya sekian." Itu akan dikonfirmasi ulang. Jadi sebaiknya kita ada di situ ya, meminimalisir kejadian-kejadian yang tukang sudah bikin lalu kita bilang asa tidak mau begitu, salah, ini harus dirombak ya. Itu meminimalisir hal-hal seperti itu. Intinya itu tukang harus selalu diawasi, walaupun tukang pandai tapi tetap ya tukang juga itu harus koordinasi dengan yang tuan rumah juga harus tetap mengawasi. Lalu selanjutnya, kalau kamu memang berencana untuk pakai granit ya sebagai lantai rumah, carilah tukang yang memang betul-betul pandai memasang granit, karena tidak semua tukang itu lihai dan pintar pasang granit teman-teman. Karena kalau kamu tak salah, sia-sialah kamu punya uang-uang yang banyak itu untuk beli granit yang mahal dan hasilnya tidak memuaskan. Jadi survei dulu tukang, kalau perlu tanya, Pak tukang itu yang hasilnya pasang granit adakah contohnya di mana, baru kamu lihat. Jangan kamu langsung ambil-ambil saja begitu ya, karena sungguh sangat menyesakkan hati kalau kamu suka keluar uang banyak dan hasilnya tidak memuaskan. Untuk perutang-utangan dalam membangun rumah ya sangat amat diwajarkan, sangat amat diperbolehkan ya teman-teman, karena berutang untuk membangun rumah itu tidak pernah sia-sia, karena memang rumah ini sangat penting, kebutuhan primer ya. Jangan kamu berutang untuk beli yang barang-barang konsumtif yang terpenting-penting. Jangan lupa juga cari referensi-referensi apapun yang kamu butuhkan, cari di sosial media ya, karena sudah banyak sekali pokoknya ulasan-ulasan dari orang-orang. Baik itu kayak misalnya kamu cari kegagalan apa saja yang orang lakukan di rumah, tapi ya teman-teman, sebagus-bagusnya, sebaik-baiknya kamu punya tukang, sesempurnanya kamu punya rancangan, pasti di dalam satu rumah itu, satu bangunan, pasti ada selalu yang gagal, dan itu sangat wajar sekali. Jangankan di rumah ya, di hotel juga kadang saya perhatikan ada mungkin dong punya bagian-bagian kecil, detail-detail kecilnya yang salah begitu ya, tapi
tidak apa-apa lah ya, namanya juga pembangunan. Tidak ada yang sempurna, jadi itu sangat diwajarkan. Tapi jangan semuanya juga hancur babak belur. Dan saya punya saran ya teman-teman, sebaiknya pakailah jasa borongan ya, karena harian itu, apalagi kalau kamu tidak ada di tempat dan kamu tidak mengawasi. Ya bukan tidak mungkin ya, namanya orang juga capek kerja bangunan, mereka akan ambil banyak waktu untuk beristirahat, minum kopi dan sebagainya, cerita kiri kanan ngalor ngidul dan tidak selesai kan punya rumah. Jadi sebaiknya borongan. Walaupun tidak semua tukang seperti itu ya, ada juga tukang yang benar-benar jujur sekali dalam bekerja, memang betul-betul istirahat 1 jam betul dia istirahat, tapi ya tidak menutup kemungkinan kan pas yang tidak bagusnya itu yang kamu dapat. Intinya ya dari semuanya itu sering-sering komunikasi, pokoknya jangan putus komunikasi kepada Pak Tukang dan semua dia punya, ya utamanya kepada Pak Tukang ya, karena Pak Tukang, karena dia punya anggota-anggota kan, anak buah semua kan mendengar dari dia punya kepala tukang ya. Intinya kamu ada yang tidak suka atau kamu mau dibikin begini, jangan pernah pendam di dalam hati lalu nanti kamu ngedumel baku-bakalai dengan dengan suami dan istri ya. Karena saya tuh begitu, saya tidak mau simpan sendiri, pokoknya langsung saya kasih tahu saya tidak mau seperti ini, diganti, diubah. Kayak saya punya lantai kamar mandi ya, itu hari saya sudah beli yang motif teraso, tapi pemasangannya itu kamu tahu saya lempar kelereng, dia punya kelereng itu tidak ke saluran pembuangan. Artinya apa? Air kalau kita habis mandi tergenang di semua titik ini di dalam kamar mandi ya, dia tidak akan terbuang ke saluran pembuangan. Akhirnya saya suruh bongkar ulang dan pasang ulang, walaupun saya harus rugi kembali dan harus membeli ini lantai ya, keramik di kamar mandi kembali, tidak apa-apa, daripada ya saya terima-terima saja dan nanti pas kita sudah tinggal di dalam ini lebih susah renovasinya, karena kamar mandi cuma satu, kita mau berak, kita mau kencing, kita mau mandi apa setengah mati kalau lagi renov ya. Jadi lebih baik sebelum kita tinggalin kasih fix, memang kasih mantap punya, pokoknya kayak saluran air juga itu berapa kali saya suruh kasih mantap punya, kasih kencang, saya tidak mau begini, harus ini, kalau masih ada yang ini saya suruh lagi. Memang kayaknya saya banyak sekali ngomelnya, itulah kenapa saya mencari tukang yang memang saya tidak kenal sama sekali, karena enak gitu loh. Enak kalau kita mau kasih, saya tidak mau begini, saya maunya begini, coba kasih begini kah, kasih begitu kah, enak begitu penyampaiannya, jadi tidak ada sungkan-sungkan, karena tidak ada hubungan kekerabatan, tidak ada hubungan kekeluargaan, murni ya antara menjual jasa dan kita sebagai pengguna jasa. Jadi enak gitu komunikasinya, enak juga kita menyampaikan kita punya keinginan, menyampaikan ketidaksukaan, itu enak, lancar, saya tidak ada beban. Kalau contoh misalnya kamu masih ada hubungan kekeluargaan ya, mau suruh dia untuk sudah istirahat, itu sudah 1 jam sudah lewat ini, tidak enak, serba ngebatin teman-teman. Itu juga saya baca-baca dari orang punya review ya, katanya jangan memperkerjakan kamu punya saudara sendiri, karena begitu hasilnya, kayak kamu banyak makan hati, serba tidak enak, serba ya sudah begitu, sudah kayak tidak bebas kita untuk menyampaikan kita punya pendapat. Jadi kalau kamu pakai tukang kekerabatan atau masih ada hubungan kekeluargaan itu, kamu diam tuh kamu makan hati, kamu protes berarti sudah putus silaturahmi. Bisa ya, karena kesalahan-kesalahan kecil lalu kamu protes dan kamu punya rumah terbengkalai dan tidak ini lagi mandek istilahnya ya. Kalau di Katolik itu menara Babel, karena menara yang tidak selesai-selesai. Dan jangan lupa ya teman-teman, walaupun ya borongan, kalau kamu ada rezeki sedikit berbagilah, bukan dalam bentuk uang, dalam bentuk makanan, minuman atau rokok. Pokoknya kalau kamu lihat dong punya pekerjaan bagus atau hari ini dong kayak capek sekali begitu, jangan lupa kasihlah mereka sedikit-sedikit apapun itu ya, belikan es teler ke, es buah ke, atau beli kue-kue, atau kamu ada bikin kue bawa. Jangan karena borongan juga jadi kamu jadi kamu juga bilang ikan dong, ada makan minum mau dong yang tanggung sendiri, jangan begitu juga ya. Pokoknya kalau kamu untuk mengapresiasi mereka punya hasil kerja, apalagi kalau 1 harian ini mereka kayak kerjanya capek sekali, berat sekali, pekerjaan yang memang harus di bawah panas matahari itu seharian ya, apresiasi dengan itu, beli es jeruk ke, es melon ke, es timun serut ke, es apapun itu. Tapi jangan juga kamu suruh jangan juga kamu beli es batu lalu suruh dong satu-satu hisap. Itu keterlaluan namanya, bukan mengapresiasi tapi menyiksa tukang. Dan walaupun sistem borongan ya teman-teman, usahakan itu untuk perbelanjaan itu semua kamu yang atur ya. Seperti tipsnya saya tadi ya, kamu bekerja sama dengan satu toko bangunan, kamu survei terlebih dahulu di mana, pergilah ke beberapa toko bangunan dan tanya-tanya kalau harga ini dan kamu bandingkan mana yang murah, bekerja samalah dengan toko bangunan tersebut ya. Karena apa ya, begitu bisa kamu utang mungkin 1 bulan pas kamu gajian atau ada
ada rezeki, ada proyek yang masuk, kamu bisa bayar kamu punya utang di toko bangunan tersebut ya. Apalagi kalau kamu kenal baik dengan pemilik toko bangunan, seperti itu. Intinya kami yang belanja sendiri sudah, supaya tidak ada namanya kamu punya perasaan curiga ya, asas praduga tak bersalah kepada tukang-tukang bahwa kayaknya harganya kok harga begini mahal sekali ya. Silahkan beli sendiri supaya kau tahu harga pasaran tuh berapa, jangan kamu suuzon dengan tukang. Nah, tips terakhir untuk kamu yang tinggal di daerah pemukiman yang padat penduduk ya. Kalau kamu bangun rumah, minta izin dulu ke tetangga, Pak, Bu, minta maaf ya, untuk beberapa bulan ke depan ini kita akan ribut-ribut di sini, ada mau pembangunan rumah, mohon maaf sebelumnya ya. Kalau mungkin tidur siangnya terganggu, sarapan paginya itu sudah mendengar tak tok gitu ya, sorenya mungkin juga mendengar bunyi circular sound atau bunyi skap ya, skap kayu juga itu paling ribut sekali ya. Minta maaf dan mohon izin dulu kepada tetangga begitu, supaya kalau ribut-ribut ya mereka tidak datang lagi marah-marah dan bikin kamu punya pembangunan rumah mandek ya. Kalau kayak saya begini kan saya tinggal di hutan, jadi ya tidak masalah ya. Jadi sekian dulu saya punya perceritaan mulai dari awal tadi sampai dengan sekarang. Kamu tahu ini walaupun dia punya durasi 1 jam, percayalah saya tidak bicara selama 1 jam, tapi ada sekitar 2 jam 3 jam KP. Karena setelah saya merekam begini saya harus dengar lagi ulang, lalu saya potong mana bagian tidak penting atau pas tarikan nafas. Tapi di sini kayaknya ya sudah lekas biar sudah itu tarikan nafas karena lama sekali ini 1 jam ini ya, untuk membayar juga saya punya hutang minggu lalu 30 menit ya teman-teman. Doakan semoga saya selalu sanggup ya, karena kayaknya saya sudah mulai lelah deh. Apakah saya menyerah saja di YouTube? Karena capek sekali bicara yang tidak bisa habis ya teman-teman. Ini sudah mau 1 jam. Terima kasih banyak untuk kamu semua yang sudah mendengarkan saya punya dan menonton saya punya video ya. Semoga kamu punya aktivitas hari ini itu berjalan dengan sangat lancar. Dan kalau kamu punya tips dan saran atau apa semua terkait pembangunan rumah, silahkan di komen ya, di kolom komentar, dan kita bisa sharing apa-apa saja yang kamu punya kegagalan dalam membangun rumah dan apa tips-tipsnya ya. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.